Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Thank you buat PAW-nya menemani kita. Tinggal satu kali lagi kayaknya ya. Tapi sebelumnya mengapresiasi semua panitia, semua volunteer yang ada. Anda semua luar biasa. Benar-benar hujan ini nggak selesai-selesai ya Bapak Ibu Saudara ya. Banjir di mana-mana, macet di mana-mana. Ya tapi para pelayan Tuhan sudah datang lebih awal, mereka membereskan segala sesuatunya, menyiapkan. Tidak bisa disebutin satu-satu, semua departemen, semua ministry, semua itu saling taut-mentautkan gitu ya. Saling menghubungkan gitu ya. Dan semuanya itu mereka memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Kasih tepuk tangan, kita kasih apresiasi buat mereka semua para volunteer yang ada. Dan luar biasa juga Bapak Ibu Saudara, sekalipun macet dan banjir di mana-mana Anda datang ke rumah Tuhan ya. Paling berbahagia itu adalah ketika kita tinggal di rumah Tuhan. Lebih baik tinggal 1 hari di pelataranku daripada 1000 hari di tempat lain ya. Saya mau ingatkan lagi, nanti tanggal 25 masih ada perayaan Natal Puncak kita, akan ada drama musikalnya, Anda harus hadir ya. Jarang-jarang loh ini sungguh ya, bawa sebanyak mungkin keluarga. Waduh, nanti kalau hujan, nanti kalau macet, is okay Bapak Ibu Saudara ya. Untuk sesuatu makanan yang viral aja kita belanin antri loh. 1 jam, 2 jam dibelanin tuh. Katanya ini paling babi guling yang paling enak gitu ya. Lah ini jauh lebih dari itu semua. Ini Raja di atas segala raja, kita mau sama-sama merayakannya. Jadi tidak ada alasan untuk datang ke rumah Tuhan nanti tanggal 25. Kasih tahu kanan kirimu, bilang jangan lewatkan. Ya, sepanjang hari ini tadi pagi 1-2 Pastor Sam yang khotbah, saya 3 dan 4. Menu rohaninya bisa silakan tolong dibuka multimedia. Perjalanan iman Yusuf dan Maria, perjalanan iman orang Majus. Saya berkhotbah sore ini tenang di tengah badai, dan yang nanti malam itu adalah kualitas iman. Anda bisa lihat di GMS, di YouTube GMS Bali Nusra Timor Leste ya, bisa lihat. Jadi supaya Anda tidak ketinggalan, ini suara penggembalaan, suara gembala berbicara kepada domba-dombanya supaya Anda bisa makan sama-sama di dalam suara penggembalaan ini. Ayo buka sama-sama saya di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Yesus beserta dengan mereka. Mereka ini mau pergi ke seberang, Bapak Ibu Saudara, yaitu murid-murid Yesus. Mereka membawa Yesus beserta mereka. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ya, menurut tafsiran, kenapa Yesus bisa tertidur? Karena Yesus itu capek pelayanan. Ya, sebelumnya itu Yesus juga baru pelayanan. Lalu setelah itu Yesus beserta murid-muridnya naik ke perahu mau menyeberang. Nah, menyeberangnya itu kemana? Menyeberangnya itu ke Gerasa. Karena di Gerasa Tuhan punya misi, yaitu menyelamatkan, membebaskan satu orang Gerasa ini. Gerasa yang kerasukan roh jahat. Anda tahu kisah ini. Yang kerasukan legion. Legion itu 5.000 roh jahat. Tuhan punya misi pelayanan. Yaitu dari pelayanan yang satu kepada pelayanan berikutnya, naik perahu, naik kapal bersama dengan murid-muridnya. Habis pelayanan, mau pelayanan lagi, tentulah save energi. Saya juga dengan pastor saya begitu. Kalau sudah tahu schedule-nya gitu ya, save energi. Makanya bersyukur kami nih, mau di mana aja bisa langsung tidur. Pokoknya memang niat tidur itu langsung taruh kepala langsung hilang. Apalagi Pastor Sam lebih cepat daripada saya ya. Gak usah pakai hitungan. Yang aku mau tidurnya itu kayaknya belum selesai sudah hilang gitu ya. Bapak Ibu Saudara. Cepat sekali. Dan saya tahu kami berdua bersyukur itu anugerah. Karena tidak semua orang bisa tidur cepat gitu ya.
Tuhan itu mungkin kasih spesial lah buat kita ini, karena tahu mungkin ritmenya mobilnya begitu padat gitu ya. Dari satu ke satunya, apalagi kalau jalan darat itu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau dulu di Jawa Timur jalannya darat terus. Ke Jember 4 jam dari Sidoarjo. Nanti kalau ke Banyuwangi berapa jam. Jalan darat semua, nggak ada yang terbang. Kalau sekarang ya terbang gitu ya. Jalan darat. Nah, tidur. Nah, sama Yesus juga. Save energy. Kenapa? Karena tahu bahwa sebentar lagi di seberang sana akan menemui orang Gerasa dan membebaskan orang Gerasa itu dari 5.000 roh jahat. Saudara, kalau Anda pernah melayani kelepasan gitu ya, pelepasan gitu ya, enggak gampang loh. Habis pelayanan itu, enggak usah pelayanan pelepasan, habis pelayanan khotbah gitu aja ya. Kayaknya khotbahnya cuma 40 menit gitu ya. Sometimes kalau khotbahnya itu kayak misalnya KKR atau apa, itu seperti kayak dipukuli oleh banyak orang. Selesai khotbah itu seperti kayak dipukulin orang. Capeknya luar biasa. Saya bukan bilang begini, bukan berarti Asyir juga gak capek ya, capek juga. Tapi kita ini melawan penguasa-penguasa di udara. Ketika khotbah begini kan melawan penguasa-penguasa di udara. Salah satunya itu adalah roh ngantuk, saudara. Gak ada ya roh ngantuk ya. Coba lihat kanan kiri ya, jangan tidur gitu ya. Udah jarang-jarang ke gereja gitu ya. Jangan ya menghakimi. Itu jadi roh-roh jadi udara. Nah ini 5.000 saudara, inilah bukan Tuhan mau melakukan misi itu, membebaskan seseorang dari 5.000 roh jahat. Wah itu enggak gampang itu. Tuhan itu mungkin kan sudah pengalaman nih ya. Waduh capek nih pasti. Karena itu apa? Ya udah tidur dulu. Tidurlah di buritan itu, di sebuah tilam. Lalu dikatakan begini. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia. Dan berkata kepadanya, ajaib loh Tuhan, sebelum kita ngomong ajaib Tuhan itu. Loh Tuhan itu saudara dikatakan begini, air sudah menyembur masuk ke dalam perahu. Angin topan itu sudah sangat dahsyat. Dikatakan mengamuk topan yang sangat dahsyat. Mengamuk topan yang sangat dahsyat. Saya beberapa waktu yang lalu tadi atau kemarin ya sempat scroll sosial media gitu ya, lihat info ada salah satu gitu ya pejabat atau dia itu lagi naik perahu lalu mau ke daerah mana, anginnya kencang 3 hari 3 malam di lautan, di tengah lautan, gak bisa mendarat tapi akhirnya mendarat juga gitu ya. Saya membayangkan itu. Angin topannya itu mengamuk, itu berarti kan sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu Saudara. Dan itu terjadi loh, Tuhan Yesus bisa tidur, hebat ini. Makanya khotbahnya tenang di tengah badai. Ini mau badai sekencang apa? Tidur saudara. Aduh kita harus sama-sama belajar nih kayak Bapak kita ini. Di tengah-tengah badai, mungkin pikirannya, mungkin kalau kita ini sekarang kan gak di laut Bapak Ibu Saudara. Kita ini di darat. Kita tidak lagi di lautan, kita juga tidak lagi di udara. Tapi apa badai yang topan yang mengamuk dalam hidup kita itu apa? Pikiran kita mungkin. Pikiran kita ngamuk terus gitu ya. Aduh kalau gini gimana gitu gimana. Terus. Ngamuk terus ini badai di kepala kita ini. Pikirannya ngamuk terus di kepala kita ini. Mungkin kita nggak di lautan. Kita nggak di udara. Kita nggak ada cuaca yang ekstrim dalam hidup kita. Tapi di kepala kita ini loh. Di hati kita bergemuruh terus. Di hati kita ada badai topan yang berkecamuk terus. Ada melanda badainya itu mengamuk gitu. Saudara, tapi belajar dari Bapak kita, dia bisa tidur. Dia bisa tidur. Ini kan posisinya udah ngamuk topannya itu mungkin kapalnya begini. Saya nggak bisa bayangkan kapalnya segede apa juga nggak tahu ya saudara ya. Nggak disebutkan di dalam Alkitab, tapi mungkin ya nggak segede-gede amat. Jadi sehingga ketika ada di dalam kapal pun itu apalagi ombaknya yang mengamuk, topan yang mengamuk pasti kerasa. Kerasa banget goncangannya atau jangan-jangan bisa kepalanya terbentur gitu ya. Atau jangan-jangan pokoknya nggak enak lah bisa terguling-guling mungkin waktu tidur. Tapi Yesus tetap tidur. Luar biasa. Kok bisa gitu Tuhan itu? Di badai pikiran yang berkecamuk, hati yang berkecamuk tetap bisa tidur saudara. Kalau Bapak kita, Yesus Kristus namanya bisa seperti itu. Harusnya anak-anaknya itu tidak akan jauh beda. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Halo katakan amin. Anda percaya itu?
Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Bapak? Bapak kita angkat tangan. Yang tidak angkat tangan kurang yakin kalau Yesus adalah Bapaknya. Kalau tidak Yesus berarti yang satunya, nak Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Bapak kita. Dan kita ini anaknya, ada DNA Bapak di dalam diri kita. Kalau Bapak kita bisa tenang di tengah badai yang mengamuk, topan yang mengamuk, harusnya kita juga. Lalu dilihat gini, maka murid-muridnya membangunkan dia, sampai dibangunkan, ini berarti deep sleep mungkin ya. Deep sleep, aduh kalau sudah deep sleep, anak saya yang laki itu deep sleep. Dibangunin, ko, enggak dengar. Tapi kalau ada makanan enak langsung bangun saudara ya. Enggak, ini mumpung enggak ada anaknya ya. Tapi deep sleep, kalau tidur tuh sulit dibangunkan. Nah, Yesus sampai dibangunkan, angin topan gak bisa bangunin. Pikiran yang berkecamuk gak bisa buat Tuhan Yesus terbangun gitu ya. Topan yang mengamuk gak bisa, air yang menyembur masuk juga gak bisa buat Yesus itu bangun. Yesus bangunnya karena dibangunkan sama murid-muridnya. Aduh Tuhan, saya bilang ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya mau punya hati kayak gini Tuhan. Dunia ini kacau, banyak suara, banyak hal di dalam dunia ini. Tuhan, aku perlu ketenangan itu. Dan aku pengen belajar kayak Tuhan Yesus. Semuanya boleh mengamuk, badai topan boleh mengamuk, air menyembur masuk ke dalam perahu. Tapi kau bisa tetap tenang. Kau bisa tetap tenang. Dibangunkan itu artinya, itu masalah tidak bisa mengenai dirinya. Topan itu tidak bisa mengganggu dia. Tidak bisa mengoyakkan dia. Dia tetap tenang. Dia itu bangunnya cuman ketika dibangunkan oleh murid-muridnya. Oh Tuhan, saya sendiri berdoa kepada Tuhan. Aku minta iman yang seperti ini. Iman seperti Tuhan Yesus ini aku minta ya Tuhan. Aku minta. Kenapa? Karena dunia perlu ketenangan. Dunia ini perlu damai. Dunia ini perlu yang namanya sukacita. Siapa yang bisa bawa ketenangan, damai sejahtera dan sukacita kalau bukan kita anak-anaknya? Bagaimana kita bisa bawa itu kepada dunia kalau kita sendiri tidak tenang? Kalau kita sendiri tidak sukacita, kalau kita sendiri tidak damai sejahtera, tidak bahagia, bagaimana kita bisa bawa itu kepada dunia? Sementara dunia membutuhkan itu semua. Saya doa kepada Tuhan, kasih aku seperti ini Tuhan. Ajari aku punya iman seperti Engkau. Di tengah badai yang mengamuk, di tengah air yang menyembur masuk ke dalam perahu. Tuhan, aku tetap bisa tidur, tenang. Jiwanya tetap tenang, bangunnya cuma karena dibangunkan. Jadi situasi dan kondisi tidak bisa mengganggu hidup, tidak bisa mengganggu imannya Tuhan Yesus. Dia tetap tenang. Saya minta itu. Supaya apa? Supaya saya bisa jadi jawaban buat dunia saudara. Karena dunia membutuhkan jawaban itu. Bagaimana kalau aku bisa menjawab mereka dengan ketenangan kalau aku gak tenang. Bagaimana aku bisa menyampaikan kabar baik kalau hidupku tidak baik-baik saja. Bagaimana aku bisa menyampaikan kabar sukacita kalau aku tidak bisa sukacita. Bagaimana aku bisa mengabarkan tentang damai sejahtera kalau tidak ada kedamaian dalam diriku. Karena itu aku mau mempunyai iman seperti Engkau ya Tuhan. Iman seperti Engkau ini. Tidur saudara, tidur. Ayo kita sama-sama belajar kayak Tuhan Yesus ini. Dan satu pengharapan kita itu apa? Karena dia itu Bapak kita. Berarti ada DNA Bapak itu di dalam hidup kita. Kalau Bapak kita bisa kayak gitu, berarti kita juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena dia sudah terangkat ke surga. Kitalah yang akan dipakai untuk menjadi sumber damai buat orang lain. Sumber ketenangan buat orang lain. Kita. Karena itu semuanya kita sedang berproses untuk menuju ke sana. Setuju dengan saya Bapak Ibu Saudara? Kita semua sedang berproses menuju ke sana. Untuk kita belajar menjadi seperti Bapak kita Yesus. Tenang di tengah badai. Coba kita lihat selanjutnya. Maka murid-murid yang membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu. Dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tenang di tengah badai? Yang pertama, di ayat yang ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Bagaimana tenang dalam badai? Yang pertama kita harus tahu bahwa di dalam badai itu ada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam badai itu ada Tuhan. Yesus beserta, membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu. Saudara, di dalam perahu kita sekalipun ada badai, tapi ada Yesus di dalam situ. Karena memang Bapak Ibu Saudara, kenyataan itu selalu berbanding terbalik dengan kebenaran. Kenyataannya adalah ini ada badai. Ini topannya mengamuk. Ini perahunya hampir tenggelam. Ini airnya masuk semua. Itu kenyataan. Yes, itu benar. Itu tidak disangkali, itu realita, itu fakta. Tapi Anda lupa, kebenarannya adalah Yesus ada dalam perahumu. Kenyataan dengan kebenaran itu selalu berbanding terbalik. Karena itu Bapak Ibu, hati-hati dengan mata dan telinga kita. Mata dan telinga kita itu adalah jendela hati kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi hati kita. Kenapa? Karena itu jendelanya. Murid-murid hari itu lihatnya apa? Aduh, topan mengamuk. Aduh, airnya masuk ke dalam perahu. Mereka lihat itu, saudara. Mereka lihat, dan mereka juga lihat Yesus juga tidur. Mereka lupa bahwa sekalipun Yesus tidur, bukan berarti kuasanya tidak bisa bekerja, Bapak Ibu Saudara. Halo, katakan amin. Bukan berarti ketika Yesus tidur, Yesus nggak tahu apa-apa. He knows, dia tahu. Bukan berarti ketika Yesus tidur, kuasanya itu berkurang, tidak. Kuasanya tetap sama. Bagaimana tenang di tengah badai? Kita harus tahu bahwa di dalam badai itulah ada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam badai itu ada Tuhan karena Yesus beserta dengan kita. Jangan lihat kenyataannya. Anda harus pegang kebenarannya. Yesus ada bersamamu. Apa badai hidup yang kau alami hari ini? Kalau karena dosa, bertobatlah. Karena kalau engkau mengalami problema, masalah dan tantangan dan badai kehidupan karena kesalahanmu, bertobatlah saudara. Tapi kalau bukan karena kesalahanmu, yang saya tahu ini Bapak Ibu Saudara, muridnya ini tidak lagi buat salah. Tapi apa yang terjadi, kenapa diizinkan ada badai terjadi, air yang menyembur, kenapa diizinkan? Karena Tuhan sedang melatih iman murid-muridnya. Tuhan sedang membawa murid-muridnya the next level. Naik level lebih lagi. Kenapa? Karena ini kita mau menghadapi orang Gerasa. Yang di dalam dirinya ada 5.000 roh jahat. Belum pernah kamu melayani, membebaskan satu orang dari 5.000 roh jahat. Ini pelayanan gak main-main. Ini pelayanan yang perlu effort yang lebih besar lagi. Karena itu ayo latihan iman dulu. Ayo latihan iman dulu. Kalahkan dulu angin topan dan air yang menyembur itu. Kalahkan dulu badai ini. Saudara, kalau bukan karena kesalahan kita, tapi kita mengalami yang namanya badai dalam kehidupan kita, saya mau katakan, jadilah tenang. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam situ yang sedang melatihmu. Katakan amin. Hati-hati dengan matamu, hati-hati dengan telingamu. Kenapa? Jangan percaya kenyataan, percayalah kebenaran. Karena itu kita harus baca firman. Percayalah kepada kebenaran, saudara. Di balik badai selalu ada pelangi. Di balik hujan selalu ada pelangi. Barang siapa mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berjalan, orang yang berlari tidak akan menjadi letih. Orang yang mencari, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Pegang itu Bapak Ibu Saudara. Pegang kebenaran itu, jangan berpegang kepada kenyataan. Karena kenyataan selalu berbanding terbalik dengan yang namanya kebenaran. Murid-muridnya itu lihat kenyataan. Dia tidak lihat kebenaran bahwa Yesus ada dalam perahu mereka. Mungkin jangan-jangan mereka lupa. Kalau mereka sendiri yang membawa Yesus masuk ke dalam perahu mereka.
beserta dengan mereka. Ada berapa banyak kadang ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita, kita melupakan Tuhan. Kita lupa Tuhan itu ada sama kita. Sehingga kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita menghadapinya sendiri. Sehingga kita merasa tidak mampu ya kayak murid-muridnya ini. Hanya mereka merasa nggak mampu. Saudara, Yesus ada di setiap badai kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Itu yang membuat kita tenang. Itu yang membuat kita tenang. Pujian ini selalu mengiringi saya. Yang mana? Tak terbatas. Ku ingin caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku, kau tak pernah menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Ingat ya, kasih Tuhan gak ada batasnya. Tak terduga jalan-Mu, kau yang ku percaya di sini. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Di tengah badai hidupmu ada Tuhan. Yang kedua, coba kita lihat selanjutnya. Dikatakan begini, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dikatakan ayat 39, ia pun bangun, ini lihat. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu teduh sekali. Dikatakan bangun dan menghardik angin itu, bangun dan menghardik angin. Itu artinya apa? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, melangkah maju. Bangun itu artinya do something, melakukan sesuatu. Dia bangun, Yesus langsung bangun. Apa yang dilakukan? Dia menghardik. Bangun dan menghardik. Bangun dan menghardik. Bangun itu artinya do something, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda dalam badai, jangan diam aja. Kalau Anda dalam angin topan kehidupan, jangan diam. Karena cara menghentikan badai itu adalah ketika Anda bangun. Ketika Anda do something Bapak Ibu Saudara dan menghardik badai itu. Kata menghardik itu apa? Mengalahkan dan menghadapi setiap intimidasi dan ketakutanmu. Apa yang menjadi ketakutan dari murid-murid ini kan angin topan itu. Dia itu mereka ketakutan sehingga apa yang dia lakukan Saudara. Yang dia lakukan itu adalah dia datang kepada Yesus dan berkata begini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara dengar saya baik-baik. Kalau engkau dalam badai, kalau engkau dalam proses kehidupan, kalau engkau dalam angin topan, saudara jangan minta penjelasan sama Tuhan. Jangan minta penjelasan. Kenapa ya Tuhan? Ini murid-muridnya datang ke Yesus minta penjelasan. Guru, kenapa engkau tidak peduli kalau kita binasa? Kenapa Tuhan? Kenapa aku ngalami gini? Kenapa kok gini? Kenapa orang itu kok jahat sama aku? Kenapa? Tidak akan pernah ada jawabannya. Kalau kepada Tuhan itu jangan minta penjelasan. Tapi minta tuntunan. Harusnya muridnya datang kepada Yesus. Bangunkan Yesus dan bilang begini,
Yesus, gimana caranya untuk mendiamkan angin topan ini? Gimana caranya untuk aku bisa memenangkan angin topan ini? Bukan tanya, kenapa engkau tidak peduli kalau kami ini binasa? Saudara, kalau kita ada dalam badai kehidupan kita nggak bisa tanya. Minta kejelasan nggak bisa. Karena semakin, saudara, gini loh, Tuhan itu punya planning ke depan. Kalau setiap langkah perlu dijelasin, nggak selesai-selesai sampai sana. Sometimes Tuhan itu nggak jelasin apa-apa. Ketika Yusuf dapat mimpi, setelah itu malah dijual sama saudara-saudaranya. Setelah itu apalagi malah dijadikan budak di tempatnya Potifar. Setelah itu nggak cukup itu loh, di penjara. Coba kalau jadi Yusuf, kalau tanya Tuhan, why Lord, why, kenapa? Gak pernah ada jawabannya. Tapi itu cara Tuhan untuk menyiapkan Yusuf akan dipakai Tuhan secara luar biasa. 13 tahun kemudian Yusuf itu hampir menjadi penguasa. Bedanya cuma tatanya aja. Diangkat Tuhan demikian rupa. Dan benar loh, saudara-saudaranya itu menyembah dia. Selama kita tanya, kenapa? Kenapa tidak akan pernah ada jawabannya? Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Tuhan, ajari aku untuk menang. Ajari aku untuk keluar dari ini semua. Bawa aku ya Tuhan. Tuntun aku ya Tuhan. Gimana caranya untuk aku bisa buka usaha ini? Gimana caranya Tuhan supaya aku bisa usahaku ini bisa tetap survive di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Bagaimana ya Tuhan? Ajari aku Tuhan. Bukan tanya, kenapa Tuhan tidak tolong aku? Kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Kenapa ya Tuhan kok ada pesaingku di depanku? Enggak ada jawabannya. Yang perlu kita tanya adalah, Tuhan tuntun aku. Jadikan aku lebih dari pemenang. Buat aku bisa ya Tuhan. Buat aku bisa melewati badai ini. Tuhan ajari aku bagaimana mengalahkan badai ini. Bagaimana untuk meneduhkan angin topan ini. Ajari aku Tuhan. Saudara, itu yang harus kita minta. Karena itu ketika di badai itu kita tidak boleh diem. Kita harus bangun. Kita harus hardik. Kata bangun itu do something. Do something. Orang punya masalah kalau di dalam Tuhan itu tidak diem. Tapi lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu dan menghadapi setiap problemanya. Setiap problema hidupnya. Setiap ketakutannya dihadapi. Oh iya memang tidak gampang. Bagaimana gampang menghadapi angin topan yang begitu mengamuk. Gimana coba saya tidak punya kekuatan apa-apa. Ya apa ini caranya? Gimana? Karena itu kita perlu bergantung sama Tuhan Yesus. Makanya itu perlu datang kepada Yesus, muridnya itu harusnya udah benar yang dia lakukan. Dia datang cari Yesus, itu udah benar. Tapi dalam doanya dia salah. Why Lord? Kenapa? Harusnya dia bertanya, Lord, apapun yang terjadi, meskipun, katanya khotbahnya Pastor Sam, bukan why, tapi even though, bukan mengapa, tapi meskipun. Meskipun kau tidak menjawab doaku, aku akan tetap setia. Ada pujian itu, Yesus setia. Berkali-kali bisa? Gak bisa ya? Oke. Saya juga gak bisa kok nyanyi. Kali kau menolong, berkali-kali kau. Nah, Anda lebih bisa. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Abaikan suara saya yang kurang merdu Bapak Ibu Saudara. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mau sekali lagi nyanyi ini, katakan berkali-kali. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa
rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada. Siapa percaya Yesus kita setia? Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Bangkit Bapak Ibu Saudara dan hadapi. Katakan amin. Yang ketiga, jadi kalau kita bangkit dan menghadapi, di tengah badai kita tetap produktif untuk surga. Kita tetap menjadi orang-orang yang produktif untuk kerajaan surga. Tidak ada yang bisa membuat kita menjadi pasif. Ketika kita bangkit dan ketika kita menghardik, apapun yang terjadi, kita tetap produktif. Iblis tetap gemetar dengan keberadaan kita. Kenapa? Oh ternyata badai aja enggak bisa buat anak Tuhan yang satu ini loyo, anak Tuhan yang satu ini berhenti. Tapi malah badainya kencang, oh tambah kencang, cari dipakai Tuhannya. Katakan amin. Yang ketiga, di ayat 40 dikatakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bagaimana tenang di tengah badai. Yang ketiga, percaya kepada pribadi Tuhan. Coba lihat, yang ditegur Tuhan itu apa? Yang ditegur Tuhan kepada muridnya bilang gini, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Saudara, yang ketiga bagaimana kita bisa tenang di tengah badai? Kita percaya kepada pribadi Tuhan. Kita percaya kepada karakternya. Kasihnya tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas, kuasanya bisa melakukan apa saja, apalagi badai. Bisa itu diteduhkan sama kuasa Tuhan. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Tuhan tegur itu kepada murid-muridnya. Saudara, ketakutan itu membunuh kepercayaan. Orang yang takut itu akan membunuh iman seseorang kepada Tuhan. Karena itu saudara, ketakutan kadang wajar ya, manusia juga punya yang namanya ketakutan. Kadang apa gitu ya ketakutan, tapi ketakutan itu tidak boleh menguasai kita. Ada ketakutan yang membunuh, cuman ada ketakutan yang biasa. Contoh misalnya takut kecoa gitu kan ada kan. Takut cicak, itu ada. Itu tidak ada hubungannya sama kerajaan surga. Ada ketakutan yang ada hubungannya sama kerajaan surga, ya ini. Bukan takut yang ini ya, tapi yang satu ini, ketakutan. Ketakutan itu sangat berpengaruh sama kerajaan surga. Tuhan bilang sama muridnya, ditegur apa? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Karena orang yang ada dalam ketakutan itu pasti tidak percaya. Ketakutan itu sama dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Takut. Saudara, saya waktu kecil diajak mama saya ke pasar, gitu ya. Sering saya diajak mama saya ke pasar. Ailan, ikut mama ke pasar. Soalnya kayaknya anaknya yang paling senang ke pasar itu kayaknya saya ya. Itu GR-GRan, mungkin saudara saya juga senang. Cuman saya inget tuh, saya tuh sering ke pasar, masih kecil. Mama saya udah bilang gitu ya, pasarnya ramai banget. Karena itu di kota saya kecil. Dan itu pasar satu-satunya dan kadang orang-orang di sekitar kotanya itu, kota saya itu yang lebih kecil datang ke pasar itu. Jadi kalau saya diajak mama saya sudah pegang saya, gandeng saya, namanya anak kecil kan kecil Bapak Ibu Saudara, mungkin masih segini. Gitu ya, pasarnya ramai, kadang kalau jalan tuh cuma sampai gini. Saking penuhnya orang. Saya diajak sama mama saya, digandeng sama mama saya. Ayo, saudara, selama saya digandeng sama mama saya enggak akan pernah yang namanya takut. Kenapa? Sekalipun itu orangnya gede-gede dan berdesak-desakan. Ada yang pasar ya, tawar ini tawar itu berdesak, ada yang keburu, ada yang orang yang bawa gini gitu ya. Orangnya gede-gede, saya mah kecil. Tapi saya nggak pernah takut sama sekali. Kenapa? Karena saya tahu ada mama saya. Tangan saya ini loh digandeng sama mama saya. Jadi saya nggak peduli mau orang segede apa, siapa orang itu mau ngapain, nggak ada kepikiran apa-apa. Kayak anak
kecil itu loh. Gak ada kepikiran apa-apa. Ikut aja kemana mama saya. Mama saya pergi beli tempe ya saya ikut. Beli tahu ya ikut. Kemana aja. Pokoknya digandeng. Tapi begitu gandengan itu lepas. Saya tuh langsung bingung. Begitu gandengan saya lepas itu kan karena rame gitu ya. Kan pasti cepet. Bisa hilang sedikit. Mama saya aja kalau sudah tahu gak gandeng sesuatu aja diem. Tapi karena diem kan kadang karena ramenya orang tuh kan bisa sudah agak jauh gitu ya. Saya juga langsung bingung. Saya juga langsung takut. Mama saya juga itu loh saudara. Kalau kita anak Tuhan tidak ada di gandengan tangan Tuhan. Bukan cuma Anda yang takut, Tuhan juga khawatir sama hidup Anda. Tuhan juga mencarimu saudara. Mama saya cari, Lan kamu di mana? Mama saya cari, saya juga cari mama saya. Kenapa? Karena lepas gandengannya. Saudara, disitulah perlu takut. Kenapa orang Kristen takut? Kalau engkau gandengan sama Tuhan Yesus, kau tidak akan pernah takut di hidupmu. Kalau engkau dekat sama Tuhan, kau tidak akan takut Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena engkau tahu, sekalipun badai di hidupmu ini, ada yang gandeng kamu. Ada yang gandeng kita. Kamu akan menjadi takut kalau lepas gandengan tangan itu. Lepas dan luar biasa. Yang takut, yang khawatir bukan cuma kita, tapi Tuhan juga. Mama saya cari, Lan kamu di mana? Kamu di mana Lan? Mama saya cari. Dan cari sampai ketemu. Cari sampai ketemu. Saya pernah waktu itu marah, masih kecil gitu saudara ya. Marah gitu ya. Tapi yang kalau kali ini karena marah ya, saya gak dicari sama mama saya. Saya tahu saya marah, saya gak dicari. Saya itu sembunyi. Sembunyi di tumpuk-tumpuan mama saya itu kan kerja waktu itu beras itu loh Bapak Ibu Saudara. Gabah gitu ya. Ini bahasa ini Anda paham gak? Paham ya? Oke yang paham ternyata 1 juta orang Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kan karungnya gede-gede gitu. Nah saya itu marah apa gitu loh. Saya pengen beli apa gak dikasih sama mama saya. Akhirnya tuh saya sembunyi pokoknya saya mau menghilang dari mama saya. Tuh ada banyak orang Kristen kayak saya waktu kecil. Suka menghilang dari Tuhan ketika minta sesuatu gak dikasih. Saya sembunyi saudara. Saya sengaja sembunyi di karung-karung itu. Sembunyi sampai ketiduran saudara. Sembunyi sampai ketiduran. Mama saya akhirnya, kok sore kok enggak kelihatan Lani ini di mana? Dicari baruan saudara. Dicari. Kadang ya Tuhan itu membiarkan kita. Bukan karena Tuhan itu enggak sayang sama kita. Karena Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan sedang mengajari kita. Supaya kita tahu bahwa apa yang kamu minta itu enggak baik. Bukan mama enggak mau kasih. Tapi itu enggak baik. Tapi toh akhirnya dicari juga sama mama saya. Dicari ketemu anaknya sedang ketiduran di tumpuan karung itu. Saudara percaya kepada Tuhan. Percaya kepada pribadinya. Mama saya yang terbatas yang tidak sempurna aja begitu cinta sama anaknya. Apalagi Bapa kita di surga. Dia sangat mengasihimu dan mengasihiku. Karena itu jangan pernah lepaskan gandengan tangan Anda kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah lepaskan. Orang tua mana yang sengaja membuat anaknya itu menghadapi musuh-musuh? Enggak ada. Orang tua mana yang sengaja membuat anaknya dikasihkan ke kandang singa? Enggak ada. Tadi ketemu sama jemaat di depan, salaman dan segala macam. Baru punya anak. Saya tanya gimana? Rewel bulan pertama. Tapi sekarang sudah penyesuaian. Lalu dia cerita gini, sekarang semua buat anak. Beli apa? Kayaknya itu kalau ngitung-hitung kok semuanya belanjanya anak semua. Anak itu seseorang yang spesial di hati bapaknya. Manusia di muka bumi ini, orang tua di muka bumi ini bisa mengasihi demikian rupa anak-anak jasmaninya. Apalagi Bapak kita di surga. Katakan amin. Jangan takut. Ketakutan bukan dari Tuhan. Di dalam kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau engkau takut, engkau tahu alamat yang pasti yang harus engkau datangi siapa? Tuhan Yesus. Datanglah kepadanya. Serukan hatimu kepadanya. Tuhan tolong aku. Bukan gini, kenapa engkau tidak peduli? No. Tolong aku Tuhan. Gimana caranya aku keluar dari ini semua? Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Bagaimana? Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Bukankah bilur-bilurmu menyembuhkanku? Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Sembuhkan aku.
Dan aku percaya sakit penyakit ini tidak membunuhku. Sakit penyakit ini akan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berseru kepada Tuhan. Ketika Simon Petrus juga berjalan di atas air, Petrus berjalan di atas air. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan lihat apa yang terjadi. Dan mulai tenggelam. Takut itu selalu menggerogoti kepercayaan kita kepada Tuhan. Takut gimana dengan masa depan. Takut menghadapi orang ini. Takut dengan ini dan segala macam. Takut selalu menghilangkan kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Itu yang paling membunuh kepercayaan kita kepadanya. Karena itu saudara, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut. Gandeng terus tangan Yesus. Terus dekat kepadanya. Karena di dalam tinggal tenang dan percaya. Apa Bapak Ibu Saudara? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Katakan amin. Yang keempat yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Bagaimana tinggal tenang di dalam badai. Yang keempat ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini sehingga angin. Lihat, angin dan danau pun taat kepadanya. Yang keempat, engkau perlu tahu ini. Sebuah kebenaran apa? Bahwa kenyataan itu selalu tunduk kepada kebenaran. Kenyataan itu selalu tunduk kepada kebenaran. Saudara, kebenaran, lihat kenyataannya ada angin ribut, ada angin tobat. Tapi Alkitab ini berkata, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kenyataan apapun yang ada di depanmu Bapak Ibu Saudara, dengar saya baik-baik. Kenyataan selalu tunduk dengan yang namanya kebenaran. Karena itu jangan percaya sama kenyataan, percayalah kepada kebenaran Allah. Katakan amin. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kenyataan, lihat angin dan danau itu tunduk taat kepada Tuhan Yesus. Kenyataan apa yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara? Saya pernah divonis sakit juga, autoimun. Tidak ada obatnya. Tidak tahu penyebabnya. Pada waktu itu autoimun bukan seperti penyakit sekarang yang sudah familiar. Dulu waktu itu dokternya berkata, dari 1.000 orang, satu yang kena penyakit ini. Tahun 2013 waktu itu, 2012. Dari 1.000 orang, cuma satu orang yang dapat. Coba kalau diomong kayak begitu. Saya langsung dalam hati berkata, kenapa aku yang kau pilih Tuhan. Untuk aku sakit ini. Dari 1.000 orang cuma satu. Jadi di muka bumi ini cuman hitungan jari lah sakit itu. Pada waktu itu loh 2012. Kalau sekarang orang autoimunnya penyakit macam-macam. Tapi saya tahu satu hal. Ketika saya divonis ini ITP, autoimun trombosit purpura. Trombositnya tinggal 2.000. Bapak Ibu Saudara kalau sudah kambuh tinggal 2.000. Dokter berkata kamu harus kemoterapi obat. Kalau pengen tahu lebih dalam apa kamu ini kanker darah, leukemia atau lupus. Kamu harus diambil di sumsum tulang belakang. Zaman itu tahun 2012. Ngeri kata-kata itu. Lalu saya sepakat sama suami. Sudah kita tidak usah pakai yang lihat sumsum tulang belakang itu. Tapi vonisnya nanti akan kemoterapi obat. Ini pasien saya ditunjukkan. Ini pasien saya sudah 2 bulan. Ini pasien saya ini tidak sembuh. Ada pasien saya seumur hidup harus minum obat. Kata-kata itu. Tapi hari itu saya berkata, please aku mau tinggal di rumah sakit sendiri. Saya minta suami saya pulang. Karena saya pengen berdoa sendiri sama Tuhan. Saya berdoa di ranjang rumah sakit itu. Saya berlutut. Tidak boleh gerak mestinya ya. Kalau orang trombosit itu tidak boleh gerak. Karena darahnya nggak ada yang ngikat Bapak Ibu Saudara. Jadi darahnya itu kalau makanya kan hitam-hitam. Seperti kayak orang kena pukul itu Bapak Ibu Saudara. Itu saya udah hitam-hitam semua. Karena sudah tinggal 2.000 Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tetap ambil sikap saya berlutut. Saya doa sama Tuhan. Saya doa, saya ingat Tuhan. Satu kata-katamu cukup bagiku. Bicara Tuhan, satu kata-katamu cukup bagiku. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya tidak datang dan berkata, why me Lord? Kenapa aku yang kau pilih? Bukankah aku sudah melayani Tuhan sampai usia segini? Semua sudah kutinggalkan untuk kasih yang terbaik buat engkau. Tuhan aku sudah lakukan ini, lakukan itu. Kenapa aku Tuhan? Kenapa aku enggak?
Yang saya tahu saya cuma datang dan berkata, berbicaralah kepada hamba-Mu ini. Apa yang aku alami Tuhan, satu kata-kata-Mu cukup bagiku. Tuhan, aku minta satu aja. Jangan berdiam diri Tuhan, berbicaralah. Berbicaralah kepada hamba-Mu ini. Sudah tahu berapa lama berdoa, lalu tiba-tiba dalam rema, di dalam hati Tuhan seolah berkata, penyakitmu ini untuk kemuliaan namaku. Cukup itu, saya pegang. Saya tahu saya pasti sembuh. Saya tahu saya pasti bisa lewati ini semua. Aduh, udah gampang. Badan itu besar sekali, Bapak Ibu Saudara, karena obatnya sejenis steroid. Besar sekali, mau ketemu jemaat juga malu. Lalu kalau lihat anak-anak intimidasi datang, jadi seperti kayak di pikiran tuh badainya kenceng banget. Bentar lagi anakmu gak punya mama. Bentar lagi kamu mati muda. Kamu ngapain kamu pelayanan? Ngapain semua kamu kasih buat Tuhan? Toh lo kamu gak dapat apa-apa. Lihat, toh akhirnya kamu cuma tinggal sendirian dan mati dengan sakit penyakitmu. Terus di kepala itu. Badai banyak di kepala. Udahlah. Ya kayak gitu. Sangkali Tuhanmu. Tapi saya selalu meneguhkan hati. Aku percaya kepada siapa aku percaya, yaitu Tuhan Allah yang hidup. Saya selalu bilang berkata, sakit penyakitku ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya lewat itu 13 bulan. 13 bulan akhirnya dokter berkata, saya nyatakan kamu sembuh secara mukjizat. Sudah tidak perlu minum obat lagi. Kenyataan tunduk kepada kebenaran. Bahwa Allah kita berkuasa, Allah kita dahsyat, Allah kita hebat, Allah kita ajaib. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya.